Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak nih semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya diangkat kedua tangannya. Oke, semuanya kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke, kita langsung lanjut ke materi kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Nah, anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 52 ya. Sambil menyimak, sambil melihat bukunya. Oke. Oh ya, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang surah Al-Kautsar pada bab pertama pelajaran PAI kita di kelas 3. Nah, untuk mengulang kembali bagaimana bunyi surah Al-Kautsar, mari kita membacanya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, tadi kita sudah melafalkan surah Al-Kautsar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Oke. Pengertian sikap peduli. Apa ya peduli itu? Peduli artinya memerhatikan sesama makhluk hidup. Maksudnya, memerhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan atau kesulitan dan yang sedang membutuhkan perhatian atau pertolongan. Oke, sekarang Miss akan memberikan contoh kepada anak-anak. Disimak ya. Misalkan nih, kita sudah masuk sekolah ya. Sudah masuk sekolah, anak-anak sudah ketemu sama Miss, sudah ketemu sama guru-guru yang lain, sudah ketemu sama teman-temannya yang lain. Nah, kemudian ada anak, kita sebut aja si A. Ternyata si A ini nggak bawa alat tulis, pensil ataupun pulpen. Si A itu dia nggak bawa, satu pun dia nggak bawa. Nah, kemudian teman-temanku ini, si B, dia perhatiin tuh, wah kayaknya si A kayak ada apa gitu ya. Karena ketika Miss minta untuk mengerjakan tugas, si A-nya ini diam aja gitu kan. Nah, ketika si B memperhatikan, dan si B nanya dong ke A, kamu kenapa? Kok nggak ngerjain tugas yang dikasih sama Miss? Nah, terus si A-nya jawab, ya nih aku nggak bawa alat tulis. Nah, sekarang Miss mau tanya ke anak-anak, kira-kira sikap yang baik yang harusnya dilakukan oleh B itu bagaimana? Yang pertama, apakah B cuek dan dia hanya melanjutkan tugas yang diberikan sama Miss? Atau yang kedua, dia meminjamkan alat tulis yang diperlukan sama si A? Kira-kira sikap mana yang harusnya dilakukan sama si B? Ayo yang mana?
Oke, pintar. Nah, seharusnya sikap yang dilakukan sama si B itu adalah meminjamkan alat tulis yang diperlukan sama si A. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bukti bahwa ia memiliki sikap peduli pada dirinya. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak contohnya untuk sikap peduli. Miss rasa semoga ya mudah dipahami ya anak-anak ya. Nah, oke, Miss akan berikan contoh yang kedua. Masih sama, kita masih berada di sekolah. Kita sebut saja si A dan si B lagi ya. Nah, si A ini dia biasanya dibawain bekal sama orang tuanya, nggak dikasih uang jajan, tapi dibawakan bekal sama orang tuanya. Ternyata pada hari itu si A nggak bawa bekal, dan orang tuanya juga tidak sempat mengantarkannya ke sekolah karena kedua orang tuanya bekerja. Nah, si B melihat si A ketika waktu istirahat diam saja di kelas, tidak makan, tidak bercanda juga dengan teman-teman yang lain, hanya duduk di bangkunya saja. Kemudian si B menghampiri si A. A, kamu kok nggak makan sih? Kata si B gitu. Kemudian si A jawab, ya nih aku nggak bawa bekal, bekalnya ketinggalan di rumah, dan aku nggak bawa uang. Nah, mendengar jawabannya dari si A, si B memutuskan untuk mengajak si A ke kantin untuk jajan bersama. Nah, itu juga merupakan contoh sikap peduli yang B lakukan kepada si A, karena si A ini dia nggak bawa bekal dan nggak ada uang, ya kan? Nah, kemudian si B-nya ini inisiatif untuk mengajak si A ke kantin untuk jajan bersama. Dan itu merupakan salah satu contoh sikap peduli yang wajib anak-anak terapkan ya nak ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Oke, kita bisa melihat gambar pertama. Gambar pertama itu ada seorang siswa SD dengan seorang nenek di zebra cross. Nah, si anak ini, ternyata dia sedang memegang tangan si nenek. Nah, jadi si anaknya ini menolong si nenek menyeberang jalan. Dan ini merupakan salah satu contoh sikap peduli terhadap sesama. Nah, kemudian yang kedua, ini memberikan sedekah. Memberikan sedekah juga termasuk contoh sikap peduli kita terhadap sesama, karena kita menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang kesulitan atau kesusahan. Oke, dan yang ketiga ini ceritanya si anak ini sedang mencari donasi atau mencari bantuan. Nah, biasanya donasi ini dibuka ketika terjadi misalkan bencana alam atau kecelakaan, misalkan seperti kebakaran atau banjir, gempa bumi. Nah, jika terdapat korban-korbannya seperti itu, kita harus menolongnya. Bebas, kita boleh memberikan uang, boleh memberikan pakaian kita yang masih bagus dan masih layak dipakai, kemudian makanan seperti barang-barang yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh
korban-korban tersebut, ya nak. Hikmah sikap peduli terhadap sesama. Orang yang dermawan itu maksudnya orang yang senang memberi kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang sedang kesulitan. Orang-orang dermawan. Hatinya bersih dari tamak dan serakah, dan yakin bahwa harta yang ia berikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, misalkan itu uang, kita tidak boleh berpikir seperti ini. Ya, uang aku ada 100.000 nih. Kalau aku kasih ke orang lain, nanti uang aku jadi berkurang deh. Nah, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Karena kita harus yakin kalau kebaikan kita itu, entah harta kita, entah pakaian kita yang kita berikan untuk menolong orang lain, itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat. Misalkan anak-anak ada sumbangan di masjid, anak-anak masukin 1.000 atau 2.000. Nah, nanti bukan 1.000 atau 2.000 yang dilipat gandakan oleh Allah, tetapi beribu-ribu. Bukan nanti diberikan sama Allah bukan 1.000 lagi, tapi bisa jadi 100.000 atau 200.000. Akan tetapi tidak langsung instan, ini 100.000, seperti itu tidak, memerlukan proses dan tidak langsung seperti itu anak-anak ya. Jadi silakan mulai dari sekarang kita biasakan untuk bersedekah, untuk menolong orang yang sedang membutuhkan. Karena ketika kita menolong orang lain, insya Allah Allah akan menolong kita. Oke, yuk kita buka bukunya halaman 55 bagian Analia. Sudah ketemu ya bagian 5. Kita langsung, situ ada kolom nomor pernyataan setuju dan tidak setuju. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, rumah teman kebanjiran. Saya perlu memberi bantuan. Kira-kira anak-anak setuju atau tidak setuju ya dengan pernyataan ini? 1, 2, 3. Apa jawabannya? Oke, jawabannya setuju ya, karena kita memberikan bantuan kepada teman yang sedang membutuhkan karena ia terkena musibah, yaitu musibah banjir. Bajunya sudah kebasahan, pakaiannya kebasahan juga, buku-buku sekolahnya kebasahan juga. Karena itu kita wajib menolongnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Doni suka menghambur-hamburkan uang hingga uangnya habis. Saya perlu memberi bantuan. Nah, kira-kira anak-anak setuju atau tidak ya dengan pernyataan ini? Kami hitung lagi sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, apa jawabannya? Pintar, jawabannya tidak setuju. Kenapa? Karena si Doni ini dia belum bisa menggunakan uang dengan baik. Ia menghambur-hamburkan uangnya untuk memberi hal-hal yang tidak penting. Karena itu uangnya habis. Karena ia menghabiskannya untuk memberi barang yang tidak ia perlukan, sehingga kita tidak perlu atau tidak wajib untuk menolongnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ahmad dan Amir anak orang kaya, tetapi mereka anak yatim. Mereka perlu mendapat bantuan.
Ini agak sedikit sulit nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Setuju atau tidak setuju? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kira-kira apa jawabannya? Nah, jawabannya tidak setuju ya anak-anak ya. Kenapa? Karena dalam konteks ini, Ahmad dan Amir merupakan orang yang berkecukupan walaupun ia adalah anak yatim. Kita lebih mengutamakan orang-orang yang lebih membutuhkan, yang sedang kesulitan untuk kita bantu. Tapi bukan berarti anak yatim tidak boleh kita bantu ya. Dalam konteks ini, anak yatimnya itu berkecukupan, sehingga kita tidak wajib untuk menolongnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Orang yang sedang terkena musibah perlu mendapat bantuan. Kira-kira setuju atau tidak setuju ya? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah setuju. Oke, pintarnya anak-anak semuanya ya. Kita lanjut ke nomor terakhir. Kita kumpulkan pakaian layak pakai, kemudian kita jual untuk keperluan sendiri. Oke, jawabannya apa nih? Tunggu, setuju atau tidak setuju? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, jawabannya apa? Oke, pintar. Jawabannya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena mereka ini dalam pernyataannya mengumpulkan pakaian layak pakai untuk dijual kembali untuk diri sendiri. Nah, seharusnya bukan untuk keperluan diri sendiri ya, tetapi untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama, peduli adalah memerhatikan sesama makhluk hidup, ya, yang sedang membutuhkan bantuan atau yang sedang kesulitan. Kita wajib menolongnya. Misalkan, jika ada nih temennya ada yang jatuh, kira-kira anak-anak gimana ya? Reaksinya apakah tertawa? Kan lucu ya kalau orang jatuh tuh kita ketawa, itu kan biasanya, atau kita buru-buru nolongin dia, kemudian kita obati lukanya. Ayo. Nah, kebiasaan kita ini yang biasanya ada orang jatuh terus kita ketawakan, kita pelan-pelan hilangkan ya, nah, karena itu kurang baik. Ada baiknya jika kita melihat orang terjatuh, kita menolongnya, kemudian jika ada luka, kita obati lukanya ya. Kemudian yang kedua, orang yang suka membantu orang lain akan Allah berikan bantuan di hari kiamat. Dan yang ketiga, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, tangan di atas itu adalah tangan yang memberi. Kemudian, tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima. Allah sangat menyukai orang-orang yang memberi tangan di atas atau daripada orang-orang yang hanya menerima tangan di bawah, ya. Nah, jadi anak-anak biasakan untuk memberi kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita, entah itu berupa harta ataupun berupa tenaga. Dan yang terakhir, orang yang dermawan hatinya bersih dari tamak dan serakah. Seperti yang tadi ini bilang, orang yang dermawan itu dia tidak hitung-hitungan, tidak memperhitungkan hartanya yang ia sedekahkan. Ia sedekah, kemudian ia niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena ia yakin Allah akan menggantikan hartanya yang ia berikan kepada orang lain dengan berlipat-lipat ganda dengan banyak jumlahnya. Oke. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Materi kita hari ini tentang peduli terhadap sesama makhluk hidup. Semoga materi kita hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kepeduliannya terhadap sesama. Jika orang tuanya perlu bantuan, silahkan dibantu ya. Jika adiknya perlu bantuan, silahkan juga dibantu. Baik, untuk kali ini Miss tidak memberikan tugas. Silahkan dibaca buku paketnya ya nak ya. Oke, pertemuan kita hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.